Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita akan kupas tuntas sesuatu yang kayaknya sering banget bikin kita bingung di sekolah. Siapa aja sih orang-orang di tim pendukung kita, dan apa sebenarnya peran mereka? Yuk kita bedah satu persatu, biar semuanya jadi jelas. Kamu pernah nggak sih ngerasa bingung? Duh, kalau nilai gue anjlok harus ngomong ke siapa ya? Atau kalau mau konsultasi jurusan kuliah, enaknya ke guru yang mana? Nah, kebingungan ini wajar banget karena emang ada beberapa peran penting di sekolah yang siap bantu kamu. Tenang aja, di sini kita bakal bikin semuanya jadi terang benderang. Kita akan bedah setiap peran ini, tapi bukan berdasarkan kira-kira loh, melainkan langsung dari sumbernya. Peraturan resmi terbaru dari pemerintah. Jadi informasinya dijamin akurat. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sih sistem dukungan siswa yang paling baru itu. Ini bukan sekadar opini, tapi benar-benar berdasarkan update resmi yang tujuannya untuk memperkuat pendampingan buat kamu sebagai siswa. Jadi, landasan hukum kita itu namanya Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025. Kenapa ini penting? Soalnya peraturan inilah yang ngasih definisi baru dan memperjelas tugas masing-masing guru, biar sistem pendukung di sekolah itu jadi jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Yuk, kita mulai dari peran yang paling sering kita temui setiap hari di kelas. Siapa lagi kalau bukan guru mata pelajaran? Mereka inilah para pakarnya di setiap subjek. Gini deh, fokus utama guru mata pelajaran itu simple tapi super penting, transfer ilmu dan kompetensi. Misi mereka itu satu, yaitu memastikan kamu benar-benar paham, ngerti, dan akhirnya jago di mata pelajaran yang mereka ajarin. Terus kerjaan mereka ngapain aja? Ya, pertama jelas mereka nyiapin materi ajar. Kedua, mereka ngecek pemahaman kamu lewat ulangan atau tugas. Dan yang nggak kalah penting, mereka ini garda terdepan buat mendeteksi kalau kamu kelihatannya punya kesulitan belajar di pelajaran itu. Tapi perlu diingat ya, lingkup kerja mereka ini sangat spesifik, yaitu cuma di mata pelajaran yang mereka ajar. Jadi hubungan formalnya biasanya ya sebatas durasi kelas atau sampai semester itu berakhir. Oke, beres soal guru mapel. Sekarang kita pindah ke peran yang tugasnya lebih ke manajerial kelas. Yap, kita sambut wali kelas. Fokus utama wali kelas itu soal manajemen dan administrasi. Gampangnya, anggap aja mereka ini manajer buat kelas kamu. Semua urusan operasional harian kelas, nah beliaulah orang yang paling pas buat dihubungi. Tugas-tugasnya itu vital banget buat kelancaran kelas. Mulai dari ngurusin absen, administrasi rapor, sampai kalau ada masalah umum di kelas, misalnya jadwal piket yang berantakan. Mereka juga jembatan utama komunikasi antara sekolah dan orang tua kamu. Ruang lingkup wali kelas ini terbatas pada satu rombongan belajar aja, atau yang biasa disebut rombel. Dan biasanya setiap kamu naik kelas, wali kelasnya pun akan ganti. Jadi masa tugasnya umumnya 1 tahun ajaran. Nah, dari urusan administrasi, kita geser ke sesuatu yang sifatnya lebih personal dan mendalam. Yuk kita kenalan lebih jauh sama peran guru bimbingan dan konseling, atau guru BK. Ini penting banget ya. Fokus utama guru BK itu adalah layanan psikologis dan karir. Mereka bukan guru mata pelajaran. Mereka ada buat bantu kamu bertumbuh secara pribadi dan ngebantu kamu merancang masa depan, entah itu soal kuliah atau karir. Jadi mereka ini nyediain sesi konseling yang aman dan rahasia, baik itu buat kamu sendiri atau bareng teman-teman. Mereka juga yang ngasih bimbingan karir, ngebantu kamu cari info soal universitas, dan siap bantu kalau kamu lagi menghadapi masalah psikososial. Oke, kita udah bahas 3 peran kunci, guru mata pelajaran, wali kelas, sama guru BK. Kelihatannya udah lengkap ya? Tunggu dulu. Ada satu lagi pemain kunci yang perannya ini super unik dan mungkin masih baru buat sebagian dari kita. Apa sih bedanya mereka semua ini sama yang namanya guru wali? Dan inilah dia peran yang bisa dibilang paling spesial dalam sistem pendukung yang baru ini. Guru wali, alias mentor jangka panjang kamu. Nah, yang bikin peran guru wali ini beda banget adalah fokusnya. Fokus mereka itu 100% pada pendampingan dan pembinaan individual. Mereka ini ditugaskan jadi pemandu pribadi kamu, bukan cuma buat setahun, tapi sepanjang perjalanan kamu di sekolah itu. Keren kan? Tugas mereka itu benar-benar kayak punya mentor pribadi. Mereka akan dampingin kamu secara akademik dalam jangka panjang, bantu kamu ngembangin karakter dan skill, dan juga jadi jembatan komunikasi buat kamu memastikan suara dan kebutuhanmu didengar oleh sekolah. Dan ini dia bagian yang paling membedakan dari yang lain. Ruang lingkup mereka itu adalah kamu. Secara personal, satu guru wali bertanggung jawab penuh atas perkembanganmu dari hari pertama kamu masuk sekolah sampai hari kamu lulus nanti. Ini komitmen yang luar biasa.
Oke, setelah kita kenalan sama masing-masing peran, sekarang waktunya kita lihat gambaran besarnya. Mari kita rangkai semua potongan puzzle ini dan lihat betapa hebatnya tim sukses yang ada di belakangmu. Coba kita lihat perbandingannya biar makin jelas ya. Guru mata pelajaran, fokusnya ilmu, lingkupnya per semester. Wali kelas, fokusnya administrasi, lingkupnya per tahun ajaran di satu kelas. Guru BK, fokusnya bimbingan dan karir untuk semua siswa. Dan yang terakhir, guru wali, fokusnya adalah pendampingan individual dengan ruang lingkup paling panjang dari kamu masuk sampai lulus. Beda-beda, tapi saling melengkapi. Jadi, poin terpenting yang harus kamu ingat adalah keempat peran ini nggak kerja sendiri-sendiri. Mereka itu sebuah jaringan, sebuah tim yang saling berkolaborasi. Tujuannya cuma satu, memastikan kamu sebagai siswa bisa sukses dan berkembang secara optimal. Nah, sekarang bolanya ada di tangan kamu. Setelah tahu ada tim hebat ini di belakangmu, pertanyaannya adalah, kalau kamu butuh bantuan untuk mencapai tujuanmu besok, siapa di antara mereka yang akan kamu hubungi pertama kali?